Lentera Harapan. Dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama berperang melawan COVID-19 yang bisa dilihat dari poster yang saya buat di sini dengan judul kampanye melawan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, data COVID-19 di Indonesia tiap hari makin bertambah lebih banyak. Data yang saya ambil dari sini update tanggal 12 April 2020 sampai dengan 18 April 2020. Bisa dilihat dari diagram batang yang saya buat, yang terkonfirmasi, dirawat, meninggal maupun sembuh, angkanya kian lebih banyak dari hari ke hari. Nah, sebagai masyarakat selama wabah COVID-19, kita berkewajiban untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker di luar rumah, tetapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut, menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu, ikut serta mematuhi dan melaksanakan seluruh aturan pembatasan dalam lingkup pembatasan sosial berskala besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Akibat jika kita tidak melakukan kewajiban tersebut adalah mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh menurun, mudah terinfeksi virus, terutama COVID-19, dapat menularkan penyakit atau virus ke orang lain, berpotensi menambah jumlah penderita COVID-19. Kita harus waspada terhadap virus corona. Cara penularannya bisa terlihat dari batuk, bersin, kontak fisik, menyentuh benda atau ternak yang terkontaminasi. Gejala umum jika kita terkena virus corona yaitu demam, sulit bernapas, batuk, dan sesak nafas. Kasus parah pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, bahkan sampai kematian. Rekomendasi pencegahan yaitu dengan cara mencuci tangan teratur, masak matang daging dan telur, tutup saat batuk dan bersin, hindari kontak dengan korban. 6 kelompok orang yang rentan terkena virus corona, yaitu petugas kesehatan yang memeriksa atau merawat dan mengantar dan membersihkan ruangan tempat penderita COVID, orang yang tinggal serumah dengan penderita COVID, orang yang berpergian dalam satu angkut dengan penderita COVID, orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan penderita COVID, bahkan orang yang bekerja bersama dengan penderita COVID. Dampak COVID terhadap kesehatan, COVID-19 juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Bisa terjadi kepada pedagang dan penjual di pasar. Pedagang merugi karena pembeli berkurang akibat gerakan WFH dan tidak sedikit pula juga yang memilih untuk menutup toko atau tempat usaha. Yang kedua ada buruh harian, banyak yang dirumahkan dan tidak sedikit pula yang di PHK karena perusahaan merugi. Yang ketiga Gojek dan angkutan umum, penghasilan menurun karena penumpang sepi karena orang lebih banyak bekerja dari rumah dan juga anjuran social distancing. Yang keempat, petani dan nelayan terdampak pada secara perekonomian karena hasil bumi dan tangkapan nelayan tidak dapat terjual ke pasar. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua untuk mari bersama melawan COVID-19 dengan cara menjaga diri dan keluarga kita dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya, makan makanan yang bergizi seimbang, berolahraga dan istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air putih 8 gelas sehari, makan makanan yang
dimasak sempurna, dan jangan makan makanan daging dari hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan masker bila batuk dan saat keluar rumah. Jika merasa sakit atau demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan dan jangan lupa berdoa. Ini diambil dari comcast.kemkes.go.id, kompas.com, cnbcindonesia.com. Di sini kita sudah belajar bagaimana cara menjaga kesehatan kita dari virus corona. Salah satunya dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Saya akan mengajak kita semua untuk membiasakan diri rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Di video ini, saya akan mengajak kita semua untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang benar menurut standar WHO. Salah satu cara pencegahan virus corona adalah mencuci tangan menggunakan air bersih. Karena kuman yang menempel di tangan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi biasakanlah untuk mencuci tangan yang benar. Alat yang diperlukan adalah wadah air, lap bersih. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sabun cuci tangan dan air bersih. Nah, berikut kita akan ke langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan menggunakan air mengalir. Setelah itu, tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan dengan gerakan memutar. Gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari bagian luar tangan kiri dan kanan. Setelah itu gosok sela-sela jari bagian dalam tangan kiri dan kanan. Setelah itu kunci jari dalam dari kedua tangan dan lakukan sebaliknya pada tangan yang satunya. Setelah itu gosok ibu jari dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan pada kedua ibu jari. Setelah itu rapatkan ujung jari dan gosokkan pada telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya pada telapak tangan kanan. Setelah itu bersihkan pergelangan tangan dengan gerakan memutar, lakukan sebaliknya pada tangan kanan. Setelah itu bilas tangan menggunakan air mengalir sampai bersih dan lap air menggunakan lap dan tutup keran menggunakan siku. Working for home is important to prevent this virus. Things to do in this pandemic: 1. Self-isolate if you feel sick. 2. Use mask if go outside. 3. If sneezing or coughing, please cover with a tissue. 4. Stay away from the crowd and keep social distancing. Please love yourself, your family, and your friends. Please obey all these rules from governments to fight with this virus, COVID-19 virus. Let us unite to fight this COVID-19. Let us united to fight this COVID-19 virus. Mari kita satukan hati dan berdoa agar bencana COVID-19 ini segera berakhir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah memberi kami anugerah keselamatan. Di hari yang indah ini kami panjatkan doa kami kepadamu
seraya memohon pertolongan-Mu. Kiranya Bapa berkenan melindungi dan memberkati Bapak Presiden Jokowi agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam rangka mitigasi bencana COVID-19. Kami juga berdoa kepada para dokter, perawat, dan petugas medis yang bertugas di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau lindungi dan memberkati mereka sehingga mereka dapat bertugas dengan aman dan sukacita dalam melayani. Kami juga berdoa kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan para penderita COVID-19. Kiranya Engkau melindungi seluruh keluarga mereka. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami juga berdoa untuk NTT tercinta. Kiranya Engkau lindungi NTT agar terhindar dari bencana COVID-19. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Jauhkanlah kami dari bencana COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.